Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bersama bahwa agama kita datang sebagai undang-undang yang mengatur kehidupan beribadah maupun kehidupan bermuamalah, sehingga agama ini tidaklah datang kecuali untuk kemaslahatan umat manusia. Apa saja yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, maka itu pasti datang syariat memerintahkan dan menganjurkannya. Sebaliknya, apa saja yang memudaratkan manusia, maka pasti datang agama Islam melarang dan membenci perbuatan tersebut. Makanya Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan pada kesempatan siang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu cabang ilmu syariat, karena agama kita Pak kaya dengan ilmu. Apa saja dibahas dalam agama kita, sampai seorang Yahudi mengakui hal tersebut. Akala datang kepada Salman Al-Farisi. Orang Yahudi tersebut mengatakan, qad allamakumun nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira. Sungguh nabi kalian telah mengajari segala sesuatu, sampai buang hajat pun diajarkan. Apa kata Salman? Ajal, benar. Nabi mengajari kami buang hajat, tata cara buang hajat, mengajari kami tata cara membuang ludah dan yang lainnya. Hal-hal sepele saja diajari, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan penghambaan, sholat, puasa, zakat, dan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, hak-hak bertetangga, kemudian hukum pernikahan. Nah, semua dibahas dalam apa? Dalam ilmu fikih. Jadi fikih Pak membahas dua hal ini, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu perbaikan hubungan kepada Allah dan perbaikan hubungan kepada manusia. Karena kedua hal ini jika baik, maka orang itu akan selamat dunia dan akhirat. Jika salah satunya pincang, nggak baik, maka orang ini celaka. Kalau dia hanya rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi buruk hubungannya dengan tetangga, dengan dengan teman dekatnya, dengan karyawannya, maka orang ini finnar, dalam neraka jahanam. Sebagaimana tak kala ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang dia rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, rajin sedekah, ghairu annaha tu'dzi lisanaha bijiraniha bilisaniha. Hanya saja perempuan ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Wanita ini tempatnya di neraka. Kenapa? Karena hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada manusia buruk. Nah, sebaliknya pula ada orang, Masya Allah, dengan temannya dia baik, dengan tetangganya dia baik, dengan hubungannya orang baik semuanya. Tapi giliran sholat, malas-malasan, giliran zakat, nggak mau dikeluarkan, giliran haji, padahal dia sudah mampu, nggak mau menunaikan, orang ini pun celaka. Maka mempelajari fikih itu akan mengantarkan kita kepada perbaikan hablu minallah wa hablu minan nas. Dan kitab yang akan kita kaji adalah kitab yang berjudul Durarul Bahiyah. Duror itu jamak dari durroh, yang artinya adalah mutiara. Mutiara yang indah. Mutiara itu Pak, dia bentuknya kecil tapi sangat indah dan mahal. Penulis meminjam kata ini untuk bukunya ini, meskipun bentuknya sangat kecil,
pembahasannya sedikit tapi sangat berharga, ya, sangat penting bagi mereka yang mau mempelajari ilmu fikih. Dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, seorang ulama Yaman yang terkenal dalam membela sunnah-sunnah Rasulullah, dan seluruh buku-bukunya baik yang berkaitan dengan fikih itu tidak mendukung madhab tertentu. Kita tahu bahwa madhab dalam fikih itu ada 4 yang masyhur, ada madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Nah, beliau ini tidak mendukung madhab-madhab tertentu, apalagi madhab Zaidi yang ada di negerinya, negeri Yaman, itu tidak. Tapi yang dia dukung adalah madhab hadis. Apa yang datang dari Rasulullah, maka itu yang dijadikan fikih. Karena Rasulullah bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan oleh kalian 2 perkara, jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang beliau bawakan dalam kitab ini itu banyaknya adalah aqwalur rajih, yaitu pendapat-pendapat yang rajih. Karena memang Pak, masalah fikih ini banyak aqwal, banyak pendapat-pendapat, karena tingkat keilmuan yang berbeda-beda, pemahaman pun melahirkan perbedaan. Fikih itu adalah pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, cuma berbeda terkadang dalam memahaminya. Jadi Al-Imam Asy-Syaukani ini seorang ulama yang hidup di abad 12 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 1173, sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian wafat pada tahun 1250 Hijriah. Ulama yang banyak sekali karangannya. Di antara karangan yang terbesar adalah Nailul Athar fi Syarhi Muntaqal Akhbar, kitab hadis yang berisikan 3000 hadis lebih. Kemudian beliau syarah, mengumpulkan syarah-syarah yang terdapat dalam Fathul Bari dan syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Kemudian lagi mengarang kitab tafsir namanya Fathul Qadir. Nah, kitab yang kecil ini pun ada syarahnya, dia tulis sendiri. Nama syarahnya adalah Ad-Darari Al-Mudiyah ala Durralil Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah. Nah, langsung saja kita masuk. Siapa yang mau baca? Nah, baca. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, muqaddimatun. Ahmadu man amarona bittafaqquhi fid dini wa ashkuru man arsyadana ila ittiba'is sunani sayyidil mursalina wa usalli wa usallimu ala rasulil amini wa alihi dhahirina wa ashabihi akramina. Kata penulis, Ahmadu man amarona bittafaqquhi fid din. Aku memuji orang yang memerintahkan kami untuk memahami agama. Tafaqquh, memahami agama. Paragraf ini mengisyarahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122 itu. Allah berfirman di sana, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan." Tidak sepantasnya seorang mukmin itu keluar semua berjihad. Ini khitab bagi para sahabat. Yang diinginkan oleh Allah adalah ada sebagian atau ada seorang yang liyatafaqahu fid din, liyunzira qaumahum idza raja'u, agar memberikan peringatan kepada kaumnya, agar mereka agar mereka teringat. Jadi enggak semuanya turun kerja, enggak semuanya pergi berjihad.
Tapi ada sebagian satu atau dua orang yang dia mendalami ilmu agama. Nah, yang satu ini nanti akan memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, mengarahkan mereka mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian hadis Rasulullah juga yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama. Pemahaman kebalikannya, orang yang enggak paham agama, Pak, maka keburukan yang akan dia peroleh. Salatnya asal-asalan, muamalahnya juga jelek kepada manusia. Kenapa? Karena dia enggak dibimbing oleh cahaya ilmu. Sehingga dia berada di atas kegelapan, berjalan didorong oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan. Wa ashkuru man arsyadana ila ittiba'i sunani sayyidil mursalin. Dan aku bersyukur kepada orang yang memberikan arahan kepada kami untuk mengikuti sunnah-sunnah al-mursalin, sayyidil mursalin, yaitu pemimpinnya para rasul. Ini ada suatu kenikmatan, Pak. Kita mengikuti sunnah itu adalah suatu kenikmatan yang sifatnya hakiki. Dalam artian apa? Coba, kalau kita mengikuti sunnah berarti kita menjauhi bid'ah. Kita akan menjauhi bid'ah. Nah, kalau kita mengenal sunnah, maka kita tidak lagi mengucapkan usolli, ya, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya di dalam agama. Karena agama kita ini sangat mudah. Jika ada syariatnya diamalkan, jika tidak ada jangan dibuat-buat. Wa usolli wa usallimu ala rasul, dan aku berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasul al-Amin, yang terpercaya. Ini gelar Rasulullah al-Amin. Sebelum diangkat maupun sesudah diangkat sebagai seorang nabi, dia adalah al-amin, terpercaya. Sampai orang musyrik, Pak, tak kala mau keluar daerah, mau safar gitu, menitipkan barang berharganya kepada Nabi Muhammad SAW. Saking dia terpercayanya. Wa alihi thahirina, dan keluarganya. Keluarganya ini meliputi istri-istri, sahabat-sahabat, kemudian paman-paman dan ponakannya yang beriman. At-tahirina, yang suci. Wa ashabihil akramin, dan para sahabatnya yang mulia. Ini muqaddimah, pendahuluan dari penulis. Kita langsung masuk dalam bab yang disebutkan. Baca. Babun hadzal babu qad ishtamala ala masaila. Al-ula al-ma'u tahirun wa mutahhirun la yukhrijuhu 'anil wasfaini illa ma ghayyara rihahu aw launahu aw ta'mahu minan najasati wa 'anil tsani ma akhrajahu 'an ismil ma'i al-mutlaqi minal mughayyirati at-tahirati wa la farqa baina qalilin wa katsirin wa ma fawqa al-qullataini wa ma dunahuma wa mutaharrikin wa sakinin wa musta'malin wa ghairi musta'malin. Hadzal babu, bab ini meliputi atas permasalahan-permasalahan. Ini adalah bab toharoh. Bab toharoh, dan penulis akan menyebutkan suatu kaidah yang kita jadikan pegangan di dalam bab toharoh, yaitu apa? Al-aslu fil miya'it toharoh. Hukum asal air itu adalah suci. Hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Apakah itu yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, air hujan, air laut, air sumur, air payau, air es, air salju, maka semua ini dapat dipakai untuk bersuci. Al-ula, yang pertama, al-ma'u tahirun wa mutahhirun.
air itu suci dan mensucikan. Jadi penulis mengambil pendapat, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa air itu Pak terbagi menjadi 3. Air yang pertama adalah air yang tohirun mutohirun atau air mutlak. Air yang suci dan mensucikan. Ini air, ya kan? Kalau kita campur sesuatu di dalamnya, apakah teh atau susu, namanya susu, namanya teh. Meskipun kadang kalau kita orang Indonesia menyandarkan lagi air kepada sesuatu yang sudah kita masukkan, paham Pak? Kadang kita masih menyebutnya air teh. Kalau di Arab nggak ada seperti itu. Kalau sudah teh bukan lagi air namanya, tapi syai atau kohwa, kopi. Nggak ada lagi mak kopi, atau mak halib atau mak laban, nggak ada. Kita aja di Indonesia ini yang menggunakan apa? Air susu, air teh. Itu bukan air lagi, tapi apa? Kopi, teh atau susu. Nah, di Arab seperti itu Pak. Kalau Anda minta ana uridu mak laban, orang Arab akan bingung. Air susu, maksudnya apa air susu? Susu berbeda, air juga berbeda. Jangan disandarkan. Kalau kita kan pakai kayak gitu Pak ya, minta air kopi, air teh. Jadi selama masih namanya air, belum ada gandengannya, maka selama itu pula boleh dipakai apa? Bersuci, dia dan suci dan mensucikan. La yukhrijuhu anil wasfaini. Tidak ada yang mengeluarkannya dari 2 sifat ini. Apa 2 sifat tersebut? Suci dan mensucikan. Illa ma ghayyara, kecuali berubah rasa, bau, warna atau rasanya dari najis, dari hal yang najis. Nah, baru nanti dia keluar dari 2 sifat ini, dinamakan nanti najis. Ya, najis. Karena keluar dari 2 sifat ini. Kalau salah satunya saja keluar, maka nanti dia tidak dikatakan najis. Jadi kalau kita memasukkan ke air ini setetes air kencing, kita tes, kita uji air tersebut apakah dia berubah warnanya. Kan warnanya putih ya. Kalau dia berubah menjadi kuning berarti dia najis. Atau kita cium, oh bau nih, bau amis. Maka dia apa? Berubah menjadi najis. Atau berubah rasanya. Kalau rasakan kita mungkin jijik ya, mau merasa air tersebut. Maka jika 3 sifat, salah satu dari 3 sifat ini berubah karena sebab najis, maka dia menjadi apa? Najis. Kalau ada air Pak kita tampung, dia berubah menjadi hijau karena lama kan ya. Itu hijaunya bukan hal najis yang merubah dia, tapi apa? Tetap zat yang tohir, yang suci. Wa anisani, dan yang kedua, permasalahan yang kedua, ma akhrajahu an ismil ma'il mutlaq minal mughayyirati thahirah. Apa yang mengeluarkannya dari penamaan air mutlak. Jadi tidak lagi dinamakan air mutlak. Paham Pak? Air mutlak itu tidak ada gandengannya, dia air. Paham? Kalau ada gandengannya berarti dia muqayyad. Air susu, air teh, air jeruk, air ini. Paham? Atau berpindah nama. Maka dia nanti apa? Dia tetap tohirun ghairu mutahhirin. Paham Pak? Dia tohir ghairu mutahhir. Dia suci, boleh dimakan, boleh diminum, disentuh tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia suci. Tapi tidak bisa mensucikan. Kita nggak boleh pakai air susu untuk wudu, untuk mandi jenabah. Nah, karena dia sifatnya yang satu hilang, yaitu apa? Mutahhirun. Wala farqa baina qalilin wa katsirin.
Tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyaknya. Nah, ini pendapat yang kuat bahwa air itu sedikit atau banyaknya, selama dia tidak berubah, maka selama itu dia dianggap apa? Air yang suci dan mensucikan. Kenapa? Karena di sana ada ulama yang membedakan kalau sedikit, ya, dia akan lebih mudah untuk ternajisi. Wa ma fawqal kullataini wa ma dunahuma. Apakah di atas 2 kullah atau di bawah 2 kullah? 2 kullah itu 500 liter. Sekitar 500 liter. Mau 2 kullah atau 1 kullah atau di bawah itu, pokoknya bukan itu yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan air itu adalah air mutlak dan belum tercampuri dengan zat yang najis. Kalau kita nampung air hujan Pak di tandon, terus ada tai cicak masuk di dalamnya, kira-kira air 1 tandon itu najis atau enggak? Maka yang dilihat adalah berubah atau tidaknya. Apakah berubah baunya karena tai cicak tersebut ataukah tidak? Kalau tai cicak mungkin enggak ya. Tapi kalau bangkai tikus, ya kan, bangkai tikus, maka ini memungkinkan air tandon tersebut najis. Wa ma dunahuma, dan yang selain keduanya 2 kullah. Wa mutaharrikin wa sakinin wa musta'malin wa ghairu musta'malin. Apakah air tersebut mengalir ataukah tergenang? Paham? Air tersebut tergenang atau mengalir, maka dia tetap apa? Tetap suci. Tetap suci. Wa musta'malin wa ghairi musta'malin. Demikian juga air yang sudah digunakan atau belum digunakan. Karena ada mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, kalau air yang sudah digunakan itu tidak bisa lagi dipakai bersuci. Contoh kita wudu Pak ya, kemudian ada bekas air kita itu tertampung lagi di wadah, kita nggak boleh pakai. Ini menurut mazhab mereka. Tapi mazhab Rasulullah itu tetap bisa digunakan. Karena Rasulullah pernah mandi bekas mandinya Maimunah. Bekas mandi istrinya. Demikian juga para sahabat, tak kala melihat Rasulullah wudu Pak, itu menadahkan tangannya mencari keberkahan dan wudu lagi dari bekas wudunya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa air musta'mal, air yang sudah digunakan, itu tetap tohirun wa mutohirun. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu Pak sebelum kita pindah ke pembahasan berikutnya tentang najis ini? Nah, kalau tidak ada, kita masuk dalam pembahasan najis. Ini air yang ketiga, yaitu air najis. Nah, baca ayat faslun. Wan najasatu hiya dha'itul insani mutlaqan wa bawluhu illa dzakara ar-radi'a wa lu'abu kalbin wa rawsun wa damu haybin wa lahmu khinzirin wa fima 'ada dzalika khilafun wal aslu at-taharatu fala yanqulu anha illa naqidun sahihun lam yu'aridhu ma yusawihi aw yuqaddam alaihi. Nah, wan najasatu, dan hal-hal yang najis, beliau tidak tidak mendatangkan takrif hakiki, hakikatnya, tapi mendatangkan jenis-jenisnya. Apa sih najis itu? Agar kita bisa menghindarinya. Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Tapi patokannya ini najis, ini bukan najis, itu kembali kepada dalil Al-Quran dan hadis. Najis yang pertama adalah go'itul insan mutlaqo.
yaitu kotoran manusia atau BAB manusia secara mutlak. Mutlak di sini dalam artian anak kecil atau orang yang sudah menopause, orang tua gitu, atau orang tua yang sudah pikun, anak muda, laki-laki maupun perempuan, maka BAB-nya itu najis. Atau istilahnya apa? Ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dubur. Wa bauluhu, demikian juga kencingnya manusia. Tapi kencing manusia di sini enggak mutlak semuanya najis. Tapi penulis mengecualikan. Tapi sebenarnya pengecualian ini pengecualian takhfif, yaitu keringanan dalam membersihkannya saja. Tapi tetap kita hukumi seluruh kencing itu najis. Apakah kencing dewasa, bayi, laki-laki maupun perempuan, itu semuanya najis. Hanya saja datang keringanan dari sisi membersihkannya. Kalau bayi laki-laki, Pak, itu membersihkannya, kencing bayi laki-laki itu cukup dengan dipercikkan saja. Kenapa? Karena ini ada masyakkoh kalau kita harus membersihkan semua. Karena kencing laki-laki itu kemana-mana, anak bayi laki-laki. Ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, belum makan makanan selain apa? Selain ASI. Walu'abu kalbin. Yang ketiga adalah lu'abu kalb, yaitu liur anjing. Ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa liur anjing itu najis. Bahkan dihukumi najis mughalladhah, najis yang sangat berat karena harus dicuci 7 kali. Tapi pendapat sebagian ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Malik mengatakan bahwa liur anjing itu dan anjingnya sendiri itu tidak najis. Kenapa? Karena anjing di zaman Nabi SAW itu keluar masuk ke dalam masjid. Kalau mondar-mandir masuk ke dalam masjid. Mereka enggak pasang jaring-jaring gitu untuk apa? Untuk menghalangi anjing, enggak. Anjing keluar masuk. Ini menunjukkan bahwa air najis air kencing, liurnya, apa saja yang ada pada anjing tersebut itu tidak ada yang najis. Nah, ini pendapat Imam Bukhari dan Imam Malik. Warausun. Rausun ini adalah kotoran hewan. Lam yu'kal lahmuhu, yang tidak dimakan dagingnya. Ya, kucing, anjing, babi, harimau, macan dan yang lainnya, kotorannya itu najis. Sebaliknya, hewan yang dimakan dagingnya, maka nanti tidak najis. Seperti tai ayam, tai sapi, tai onta, tai kambing, ini tidak najis. Kalau kita mau sholat terus nginjak tai ayam, maka nggak usah wudu lagi, karena hal tersebut tidak najis. Wadamu haidin, darah haid, darah nifas, ini adalah najis. Adapun darah istihadah ini tidak dihukumi najis ya, sebagaimana darah-darah yang lain. Walahmu khinzirin, daging anjing, daging babi, lahmu khinzir. Ini beliau juga menganggap daging babi ini najis. Karena di antara kaidah ulama, jumhur ulama, bahwa setiap hal yang haram itu adalah najis. Dan kaidah ini tidak mutarid, tidak bisa menyeluruh.
Dalam artian di sana ada hal-hal yang haram dan dia tidak najis. Seperti laki-laki memakai cincin, laki-laki memakai sutra. Ini adalah hal yang haram. Tapi jika seorang laki-laki memakai cincin dalam sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena cincin tersebut tidak najis. Cincin emas. Wa fima ada dzalika khilafun. Adapun selain yang disebutkan, ini terjadi perselisihan tentang najis atau tidaknya. Wal aslu, dan hukum asalnya kata penulis, at-thahara, yaitu suci. Tidak boleh kita menghukumi ini najis kalau tidak ada dalilnya. Fala yanqulu anha illa naqilun sahih. Tidak boleh memindahkan dari hukum asal kecuali ada dalil yang sahih. Lam yu'aridhu, yang tidak menyelisihinya, ma yusawihi, apa yang sama atau yang lebih utama atasnya. Nah, selesai pembahasan tentang hal-hal yang najis. Kita berikan kesimpulan dulu. Yang pertama adalah kotoran manusia. Yang kedua, kencing manusia. Yang ketiga, liur anjing. Yang keempat, kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Yang kelima, darah haid. Yang keenam, daging babi. Nah, ini ada 6 saja yang disebutkan oleh penulis. 6, silakan Pak. Kalau barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa? Unta, ya. Iya, itu enggak najis, Pak. Ya najis karena dia keluar dari jasad manusia. Karena hukumnya asal yang dia makan itu pun suci. Keluar juga menjadi suci. Kalau dia keluarnya dari dubur baru menjadi najis. Yang lain? Kita lanjutkan lagi. Baca ayat faslun. Faslun wa yadhkuru ma yatanajjasu bi ghuslihi hatta la yabqa lahuma 'ainun wala lawnun wala rihun wala ta'mun wa na'lu bil masjid wal istihalatu mutahhiratun bi adami wujudil wasfil mahkumi alaihi wa ma la yumkinu ghusluhu fa bis-sabbi alaihi awin nazki minhu hatta la yabqalin najasati atharu. Wa yathuru ma yatanajjasu, sekarang mensucikan apa yang najis, apa yang terkena najis. Jadi seumpamanya baju kita kena najis atau lantai rumah kita kena najis, cara mensucikan yang pertama adalah bigoslihi, dengan mencucinya. Hatta la yabqa lahuma ainun, hingga tidak ada lagi zat najis. Hingga tidak ada lagi zat najis. Wala launun, tidak ada pula warnanya. Wala rihun wala ta'mun, tidak ada pula bau dan rasanya. Ini, mau itu dicuci sekali, 2 kali, 3 kali, yang menjadi patokan adalah terangkat zat najis tersebut. Kalau ada anak-anak BAB di sini, di lantai sini atau kencing, kalau kita siram air, tuangin air, itu tambah mencar kemana-mana kan ya. Dan bukan begini caranya. Atau kita cuci. Nah, bukan ini cara membersihkannya. Tapi diangkat dulu zat tersebut, zat najis tersebut, baru dipel mungkin, atau dia pakai tisu, yang jelasnya terangkat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, wan na'lu bil mashi. Jika kita sholat,
menggunakan sendal, ketahuan ada najis, maka cukup digosok-gosok saja. Digosok-gosok di tempat sholat itu atau di tempat yang lain. Paham? Jadi nggak perlu kita cuci. Kalau sepatu kita kena najis, kita mau pakai sholat, maka cukup digosok-gosok saja. Kalau ada sisanya, ada bekasnya, maka la yadur, tidak memudorotkan. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, istihalah. Istihalah ini membiarkan, Pak. Contoh baju kita kena kencing ya, kencing bayi. Kita biarkan 2-3 hari atau 4 hari, maka kencing tersebut bisa menguap karena panas, karena dingin, ya, karena kering, bisa menguap dia. Ini namanya istihalah. Demikian juga ada kotoran gitu, kita biarkan dia akan jadi kering, sehingga zat najisnya itu terangkat dengan sendirinya. Ini namanya apa? Istihalah, membiarkan dia akan menguap dengan sendirinya. Li adami wujudil wasfil mahkumi alaihi, karena tidak adanya sifat yang menghukumi atau yang dihukumi atasnya. Kita mau hukumi apa benda tersebut? Dia nggak ada lagi bau najisnya, ya, dia nggak ada lagi hilang, terangkat. Ini bagus sekali dimanfaatkan, digunakan istihalah ini. Wa ma la yumkinu ghusluhu fabis-sabbi. Apa yang tidak memungkinkan mencucinya, mungkin ada kotoran di tanah atau di pasir gitu, kita enggak mungkin mencucinya, maka fabis-sabbi alaihi, dengan apa? Dengan menuangkan air di atasnya. Ini kalau memungkinkan tanah tersebut menyerap air. Kalau tanah lempong enggak. Tanah lempong disiram maka kayak tehel inilah kan, tidak bisa menyerap. Beda kalau tanah yang berpasir atau berbatu-batuan itu, dia akan mudah menyerap air jika dituangkan di atasnya. Awin nazhi atau nazhi, menggosoknya atau mencucinya, minhu hatta la yabqa lin najasati asarun, hingga tidak tersisa lagi bekas najis. Wal ma'u huwal aslu fit tadhiri fala yaqumu ghairuhu maqamahu illa bi idzni minasyari'i. Air adalah hukum asal dalam mencuci atau dalam bersuci. Maka yang lain selain air tidak boleh menggantikan kedudukannya kecuali dengan izin syariat. Tampak air nanti digantikan dengan batu, dengan dedaunan, atau dengan apa gitu kita pakai untuk bertayamum. Nah, ini tidak boleh menggantikan ini kecuali ada rukhsah, ada keringanan yang datang dari syariat. Apakah mungkin karena dia nggak bisa pakai air atau airnya nggak ada, maka dia boleh beralih ke badal. Ini nanti sama halnya orang yang baru masuk Islam. Dia mau sholat, dia belum bisa baca Al-Fatihah, dia hanya bisa baca alhamdu. Belum bisa dia alhamdulillahirobbilalamin, masih kaku-kaku, salah-salah. Maka dia nggak boleh berpindah ke la ilaha illallah atau berpindah ke subhanallah. Maka dia lakukan apa yang dia bisa itu, alhamdulillah, alhamdu. Dia sholat di rakaat pertama dia baca alhamdu. Sudah sujud lagi. Dia nggak boleh berpindah ke hal yang lain. Paham? Wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril umuri. Jadi dia melakukan sebagian jika dia merasa berat mengerjakan keseluruhan. Nah, demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.